Makanya harus ada tim pengatur keselamatan atau safety control. Jadi ada aturan yang jelas, misalnya do and don'ts-nya kalau kita datang ke event kita, apa yang boleh, apa yang nggak boleh, itu harus diatur, gitu kan. Jalur evakuasi kalau keadaan darurat misalnya, gitu. Lalu juga ini tim keamanan dan ketertiban ya, security yang sesuai dengan kebutuhan. Tim medis ini penting, tersedianya tenaga kesehatan, obat-obatan, dan mobil ambulans standarnya. Lalu tim pemadam kebakaran ya, fire department, gitu loh kan, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Ini standar semuanya, gitu ya, untuk keselamatan pengunjung, gitu. Nah, ini yang berikutnya aliran pendapatan atau revenue stream. Jadi kita harus tahu bahwa oke, event yang kita buat ini nanti menghasilkan uangnya dari mana nih, gitu loh kan. Nah, ini bisa macam-macam, bisa dari tiket masuk kan, area event atau pertunjukan, bisa dari misalnya kita bikin tiket seminar dan workshop, misalnya berbayar di dalam event itu. Lalu misalnya ada area interaktif, misalnya kalau ikut photo booth bayar, penjualan booth, penjualan merchandise, penjualan ruang iklan, sampai ke sponsorship gitu ya. Jadi ini sebenarnya aliran pendapatannya kita harus petakan gitu loh. Supaya apa ya, kita juga nggak rugi gitu kan. Nggak tekor lah gitu. Nah ini nanti baru kita tentukan struktur biaya event. Nah saya sih biasanya bikin komponen biaya ini ada 4. Yang pertama itu ada biaya perencanaan. Kan kita pasti bikin riset, survei, ada fokus group discussion, sampai ke desain proposal kan butuh duit tuh gitu ya, itu biaya perencanaan. Setelah itu proposal jadi kan ada biaya promosi. Dari mulai tadi yang saya bilang tuh ada media aktivasi, media sendiri, dan media berbayar. Lalu ada produksi, ada venue lah, panggung, lighting, sound system, booth, dekorasi, dan lain sebagainya. Nah, lalu ada biaya sumber daya manusia, kita kan harus nge-hire tim kerja, ada host, artis, ngisi acara, dan yang terakhir biaya pendukung, itu sih lebih ke operasional ya, ada transportasi, komunikasi, perizinan, dan sebagainya. Jadi secara keseluruhan, ketika kalian bikin RAB atau rencana anggaran dan biaya, ya ini, ada 5 komponen ini, biaya perencanaan, promosi, produksi, SDM, dan pendukung. Lalu juga kita bikin kan pasti skema kerjasama event, kalau misalnya ini eventnya memang nggak ada sponsor tunggal gitu ya. Ya ini silakan saja, terserah. Biasanya sih kalau yang tunggal kan berarti keseluruhan eventnya dibiayain dia. Sponsor utama misalnya cuma 75%, sponsor pendukung 50%, dan donatur 25%. Nah ini nanti kita tinggal bikin tuh kontra prestasinya gitu loh kan. Oh dia kalau ikut jadi sponsor utama mana aja nih penempatan logonya gitu loh. Jadi nggak semuanya. Nah ini bikin matriksnya. Nah setelah itu baru nanti kita bikin kerangka waktu kegiatannya ya. Dari mulai pembentukan tim, survei, desain, event, sampai ke pasca event gitu. Nah, nanti berikutnya ini juga penting, desain event. Jadi ada baiknya saran saya kalian meng-hire atau berkolaborasi dengan desainer yang profesional. Jangan nanti bikin eventnya konsepnya udah keren gitu ya, tapi desainnya sayang gitu loh kan. Jadi misalnya desainnya murahan gitu. Sebenarnya murah nggak apa-apa desain, tapi asal jangan murahan kan gitu. Nah ini dari mulai kita bikin logo, maskot gitu kan, materi publikasi, environmental graphic design, infografik, sampai ke gambar 3D. Nah, khusus untuk gambar 3D, nah ini misalnya nih contoh aja gitu ya, misalnya saya waktu itu bikin infografik gitu ya, karena tujuannya waktu itu ingin menjual destinasi wisata yang ada di Indonesia. Jadi waktu itu kita fokus di 5 area ini kan, gitu. Nah ini dibikinin infografiknya. Nah lalu ini juga penting, gambar 3D. Gambar 3D itu kalau misalnya kalian bikin event di luar negeri itu udah jadi wajib gitu. Jadi orang produksi atau orang yang punya venue itu wajib tahu gitu loh. Sebenarnya gambar 3D-nya seperti apa. Nah, cuman sayangnya di Indonesia yang nggak semuanya butuh ya. Jadi kadang-kadang cuma tinggal butuh apa? Tenda Sterneville ukuran sekian, rigging sekian gitu loh. Jadi asal gitu loh. Nah, ini biasakan sebenarnya kalian punya tim desain seperti ini gitu ya. Jadi yang menggambar 3D area keseluruhannya gambarannya seperti apa. Jadi per itemnya dari mulai area panggung, area interaktif, area kulinernya, booth penjualannya dan lain sebagainya gitu. Sehingga nanti pada saat eksekusi, oh ya kita bisa lihat ini sesuai nggak dengan gambar desain.
gitu ya. Oh ya, misalnya waktu itu saya bikin ya kalau cuman sedikit-sedikit ada yang miss nggak apa-apa, tapi minimal jangan sampai kehilangan bentuk gitu kan. Nah, ini yang waktu itu saya bikin di Thailand gitu ya. Jadi nanti kita bisa lihat, oh ya ini layar LED-nya bener nggak speknya gitu. Nah ini nanti konsultasi lah sebenarnya sama yang kayak equipment apa namanya yang khusus ini gitu ya, nyediain misalnya equipment kayak gini gitu. Nah, ini kan penting. Ini lighting juga penting. Jangan sampai kayak kadang-kadang kalau orang nggak tahu gitu ya, kelihatannya megah, tapi pada saat kita foto, pada saat kita dokumentasi pakai video, misalnya backlighting, sehingga gelap gitu loh. Ini penting sebenarnya bagaimana kita nentuin posisi lampunya, lightingnya gitu loh ya. Memang disitulah sebenarnya kita memang harusnya bekerja secara profesional gitu. Nah ini contoh-contoh aja. Nah misalnya ini yang buat atraktif dulu saya bawa teman dari Malang, si Mas Yosef gitu ya, dia bawa ini apa ya kostum yang dia buat ini sampai sekitar 5 meter gitu loh, dia angkat gitu, tapi orang-orang pasti langsung pada pengen foto-foto gitu kalau misalnya dia apa namanya ke panggung gitu. Atau misalnya yang kayak gini gitu ya, sesederhana kan orang bule seneng rempah-rempah Indonesia tuh. Ya kita jangan kasih cuman gambar atau fotonya doang atau videonya ya, kalau perlu aslinya kayak gini gitu. Jadi biar dia ngerasain oh jahe kayak gimana, oh ketumbar kayak gimana, baunya kayak gimana gitu. Ini jadi experience bagi si visitors gitu. Foto booth ya yang kayak gini ya itu silakan aja lah gitu. Oke, lalu ini yang hampir terakhir sebenarnya ini jejak event. Ini penting. Jadi idealnya adalah bagaimana setiap event yang kita buat itu mewariskan yang namanya jejak event. Ini sebagai contoh dulu event yang dulu kita kolaborasi sama Bandung Creative City Forum untuk bikin kayak festival. Terus ini kita kayak nyulap jembatan yang ada di hutan Babakan Siliwangi itu dijadiin kayak candlelight dinner lah gitu ya, gitu. Jadi cuma 2 hari gitu. Jadi orang bisa apa dinner yang romantis di tengah hutan gitu ya. Itu. Ini jejaknya. Jadi setelah event ini tetap ada gitu loh. Idenya bisa diteruskan. Dulu juga kita habis bikin festival lingkungan hidup, kita nyediain sepeda. Jadi sepedanya waktu itu kita bagikan buat warga Kota Bandung gitu ya. Untuk dijadikan kayak penyewaan gitu ya, penyewaan sepeda. Ini jejak. Ini di Kampung Dago Pojok gitu ya, mural. Ini di apa kayak kantornya lurah gitu, tapi dijadiin galeri kreatifnya komunitas gitu. Ini juga jejak gitu. Atau ini gang gitu ya, salah satu gang itu dijadiin kayak semacam area display untuk ya apapun gitu kan, bisa pameran poster dan lain sebagainya. Infografik, jadi istilahnya tadi itu yang saya bilang bahwa hasil dari data-data yang dibuat oleh tim itu bisa jadi infografik. Ini sebagai contoh. Jadi ini maksudnya pada saat event dibuat, setelah event juga masih bisa dipakai gitu. Ini di taman kota gitu ya. Misalnya ini bayangin di Kampung Pasundan dulu kita bikin festival kampung kreatif, tapi keren jejaknya mereka. Anak-anak SD itu udah diajarin bikin gereja, prakarya bikin gereja, masjid, pura gitu. Jadi udah kayak apa namanya mengedukasi tentang toleransi gitu ya. Nah ini juga jejak kita waktu itu kita bikin festival film gitu ya, nonton film di pinggir Sungai Cikapundung. Nah jejaknya itu kita punya layar raksasa tuh, ukuran 8 meter kali 5 meter. Jadi sesudah acara masih bisa dipergunakan oleh warga gitu. Nah ini infrastruktur yang biasanya pemerintah lah, tugas-tugasnya pemerintah. Tapi jejak event yang terbaik apa? Jejak event yang terbaik itu adalah komunitas. Community itu yang paling penting. Karena mereka nanti yang akan menjadi aktor utama dan penyiar yang paling baik dan paling efektif. Nanti event kita jelek, itu mereka yang cerita, gitu kan? Event kita bagus, ya udah mereka yang cerita. Jadi ini penting sebenarnya membangun dan memelihara si komunitas, gitu loh. Nah ini selebihnya ini adalah proposal event. Jadi silakan saja kalau proposal sih masing-masing silakan berkolaborasi dengan desainer gitu ya. Ini salah satu contoh aja festival yang rencananya mau dibuat di Liverpool, cuman gara-gara endemi ini gitu ya, jadi ini terpaksa ditunda di tahun depan gitu ya. Tapi ini contoh aja proposal gitu ya. Jadi kita ada rencana memainkan angklung di Stadion Anfield gitu loh, lalu bikin festival Indonesia di sana. Ini areanya.
Ini contoh aja ya, jadi silakanlah kalau misalnya untuk bikin proposal sih saya percaya teman-teman desainer grafis banyak yang keren-keren gitu. Tapi sebenarnya kontennya, isinya apa ya tadi yang saya utarakan di materi sebelumnya. Ini contoh aja. Oke. Lalu, nah ini area juga, nanti kalian bikin 3D-nya, ini wajib, apalagi kalau bikin di luar negeri, jadi ini wajib disertakan. Oke, nah ini jadi ini yang terakhir. Jadi sebuah event yang baik dan bernilai itu dia membutuhkan sebuah rekayasa. Ya. Rekayasa apa? Rekayasa penciptaan event itu ada dua. Ada rekayasa sosial atau social engineering, gitu ya. Apa isinya pengembangan komunitas, jadi community making, sama menumbuh kembangkan sebuah tempat, jadi place making, gitu. Nah, sama rekayasa fisik yang kedua atau physical engineering. Jadi itu merancang event. Jadi mungkin kalian, teman-teman mungkin udah biasanya pada fokus ke yang merancang event, tapi sebenarnya ada proses lagi yang namanya rekayasa sosial, social engineering. Jadi bagaimana mengembangkan komunitas tempat, menumbuhkan sebuah tempat di mana kita akan melangsungkan event tersebut. Ini sebagai contoh dulu kita kolaborasi sama Kang Taufik Hidayat Ujo ya, yang Song Angklung Ujo. Ini ada area namanya Cijaringau. Itu area hutan bambu dan kebetulan udah punya amphitheater-nya kayak gini. Nah, ini selama 2 tahun kita mengembangkan komunitasnya dan daerahnya gitu. Jadi kita rapihin, ya saya terpaksa ngobrol sama ibu-ibu gitu ya, masyarakat untuk dengerin curhat, sambil ngajarin, sambil edukasi juga gitu loh, mengenai misalnya kalau makanan yang baik itu jangan pakai plastik, jangan pakai styrofoam. Ini perlu proses gitu. Ini 2 tahun dan sampai sekarang pun kita masih melakukan itu gitu. Tapi ya dengan cara yang fun, misalnya kita ajakin, misalnya ada barista gitu untuk nyicipin kopi gitu. Ini ada kejadian lucu, jadi waktu itu suruh nyicipin kopi, ada 7 gelas kopi, yang satu itu kopi bunting, kopi kapal api, yang lainnya itu kopi beneran. Jadi yang paling seneng dipilih sama ibu-ibu dan warga di sana ya kopi kapal api, bunting. Padahal nggak dikasih tahu gitu. Nah itu juga kan bagian dari edukasi gitu ya. Nah, udah setelah itu ya baru dicicil, misalnya bikin yang bagaimana supaya warga itu dikasih bikin prototipenya lah gitu ya, perayaan warga seperti ini. Nah, ini yang kita lakukan gitu loh. Nah, baru setelah itu waktu itu kita bikin World Music Festival gitu ya. Jadi konser musik gitu ya. Nah, akhirnya mereka siap gitu loh. Nah, ini juga sebenarnya sebuah proses. Nah, ini terakhir sih dari saya, jadi kreativitas tak akan mampu mengubah dunia, namun ia mampu mengubah cara kita melihat dunia. Jadi ini terakhir dari saya, mohon maaf, ini kalau misalnya ini nanti Siva nanti akan cerita gitu, jadi kalau yang ingin mendapatkan modul ini, nanti bisa menghubungi Siva. Ini website saya, ini Instagram saya, silakan, jadi kalau memang nanti mau konsultasi gitu ya, tanya jawab, silakan aja bisa DM saya gitu ya. Ngobrol aja, nanti kalau misalnya perlu nomor saya juga kan di grup ada, jadi silakan saja buat, karena saya memang senang buat berbagi. Mungkin dari saya itu dulu ya. Mohon maaf kalau misalnya jadi terlalu cepat kali menyampaikannya gitu, karena tadi juga waktunya juga sebenarnya udah harus 2 kali gitu. Jadi mungkin sekarang masuk ke sesi tanya jawab aja kali ya gitu ya. Jadi nanti kita batasi sampai waktunya habis, udah gitu nanti baru nanti kita tutup acaranya. Silakan, Mangga. Mas, ini di chat ada yang nanya dari Levina, katanya boleh di-share pengalaman untuk promosi eventnya. Idealnya aktivasi promosi event dilakukan berapa bulan sebelum the day ya? Dan apakah promosi cetak seperti billboard atau koran masih memegang peranan besar dalam promosi event sekarang? Ya, oke ya, langsung saya jawab aja ya, ini satu-satu nih. Jadi ya memang sebenarnya ada yang namanya momentum. Jadi momentum tadi ya, yang khususnya pre-activity. Pre-activity itu sebenarnya sebaiknya itu dilakukan tergantung nanti dari skala eventnya. Tentunya misalnya kayak kalau udah sekelas olimpiade misalnya seperti itu kan, itu bisa bahkan setahun sebelumnya gitu loh kan, atau 2 tahun sebelumnya gitu, itu udah promosi gitu.
Makanya kita perlu mengukur sebenarnya skala event kita sebesar apa. Tapi sebenarnya ya memang jangan terlalu mepet, intinya seperti itu. Jadi eventnya misalnya minggu depan, kita baru minggu sekarang gitu loh kan. Jadi akan lebih baik itu dalam kurun waktu sebulan sampai 2 bulan lah gitu loh. Supaya apa? Supaya orang punya waktu gitu loh kan untuk membaca gitu. Tapi juga memang jangan terlalu lama, maksudnya tuh untuk kegiatan yang sifatnya aktivasi, karena nanti orang keburu lupa. Jadi misalnya kalau kalian punya program misalnya on the road, misalnya pergi ke kampus-kampus atau ke sekolah-sekolah, acaranya baru tahun depan, tapi sekarang udah bikin, nanti mereka pasti lupa tuh, gitu. Tapi kalau yang sifatnya branding itu sebenarnya nggak masalah. Jadi ini jawabannya tergantung nanti dari skala event, tapi akan lebih baik sebenarnya antara kurun waktu sebulan sampai 2 bulan. Lalu yang kedua tadi pertanyaannya media cetak gitu ya, yang old school, yang konvensional, sebenarnya saya sudah nggak menyarankan sih gitu. Karena terus terang sekarang itu kita semua shifting ke digital gitu. Jadi lihat aja sekarang kalau koran di Bandung aja koran terbesar di Bandung kayak Pikiran Rakyat itu udah hari Minggu udah nggak ada gitu loh. Kita nggak tahu, siapa tahu itu bisa hilang gitu loh. Mau sampai kapan? Ini cuma tinggal masalah waktu aja. Jadi saran saya lebih baik beralih ke media digital. Jadi bisa mengandalkan channel YouTube misalnya atau iklan berbayar ya kan sekarang kayak Facebook, Instagram bahkan sudah punya fitur-fitur menganalisa sebenarnya segmentasi promosi kita tuh mau kemana. Dia udah ngebedain tuh misalnya ini yang jaraknya atau lokasinya di sini, umurnya sekian, pengunjungnya sekian, itu mereka udah punya data-datanya. Jadi kalau menurut saya, saran saya lebih baik beralih ke digital media. Mungkin itu. Lanjut Ada ya lagi? Mas, pertanyaan dari Resti, katanya gini, ingin bertanya Kang, kadang keseimbangan antara kebermanfaatan dan income tidak sebanding, alias event membuat kerugian, namun sisi kebermanfaatan tercapai. Menurut Kang Gali gimana? Terima kasih Kang, kata Resti. Iya, memang sih sebenarnya itu kembali lagi sebenarnya purpose atau tujuan kamu membuat event itu apa, gitu. Kalau tujuannya adalah hanya menghasilkan uang, gitu ya, profit, ya tentunya pasti itu ketika event rugi, tentunya kita pasti kecewa, gitu ya. Tapi kalau misalnya purpose kita itu adalah tidak semata uang atau bahkan sebenarnya mungkin kita punya idealisme bahwa kita ingin menumbuh kembangkan potensi kreatif warga atau meningkatkan atau menumbuh kembangkan destinasi wisata yang ada dengan event. Ketika misalnya rugi tapi ternyata misalnya pengunjung banyak, lalu juga setelah itu ekonomi masyarakatnya tumbuh, kan itu merupakan kebanggaan tersendiri. Yang kalau menurut saya priceless gitu, tidak bisa diukur dengan uang. Nah itu tergantung sih, kalau saya termasuk pribadi yang kedua gitu loh. Saya bagi saya tuh uang itu bonus aja sih sebenarnya. Jadi saya percaya kalau kita mengerjakan event bagus, ya masalahnya juga uang itu jadi bonus gitu loh. Dan itu proses. Mungkin aja kita di tahun pertama mungkin nggak dapat uangnya. Tapi mungkin setelah itu kita bangun konsisten di tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, kan kita nggak pernah tahu gitu. Bahkan sebenarnya sekelas Pasadena Rossi saja udah puluhan tahun gitu kan. Gitu. Itu udah mungkin dia dapat. Jadi prinsip saya sih sebenarnya berpikir benefit bukan profit sih sebenarnya. Jadi benefit itu jangka panjang gitu. Tapi kalau profit itu jangka pendek. Mungkin aja kita profit atau untung pada saat bikin event sekali, tapi seterusnya mungkin karena kita merasa bahwa orang-orang yang dilibatkan itu kayak misalnya nih, pada nggak dibayar atau nggak dihargai gitu, cuman demi kita mendapat keuntungan semata, nah akhirnya kita dapat profit, dapat uang gitu, tapi selebihnya mungkin trust. Karena bagi saya sebenarnya membuat event itu sebenarnya juga menanamkan trust, kepercayaan gitu loh. Bagaimana orang sebenarnya bisa trust sama kita, menjaga hubungan dan lain sebagainya. Jadi itu jawabannya. Jadi kembali lagi sebenarnya ke purpose atau tujuan kita membuat event. Dan setiap individu atau setiap orang itu relatif pasti jawabannya. Tidak ada yang salah dan benar ya, itu masalah pilihan aja. Terima kasih. Lanjut ya Mas, ada pertanyaan lagi dari Syaroful Azka.
Mas mau nanya, untuk event apapun, baik entertainment ataupun bukan, seberapa penting gestar yang ternama dalam sebuah event, fokus ke konten value dari event tersebut aja, apakah sudah cukup? Iya, sebenarnya memang ini juga yang sempat dibahas ya. Waktu itu saya rapat sama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi ada misalnya beberapa event lokal gitu ya di daerah yang misalnya skala eventnya tuh mungkin cuman hanya skala kota lah atau lokal gitu kan. Tapi mendatangkan artisnya itu misalnya yang artis mancanegara atau artis nasional. Nah, ini juga sebenarnya kita harus perhitungkan gitu loh. Kenapa enggak sebenarnya kita mencoba untuk justru kan salah satu tujuan event itu kan mewartakan potensi kreatif lokal kan gitu ya. Jadi support our local product gitu. Nah, kita harus berani gitu. Misalnya ada musisi setempat yang istilahnya berkelas, nggak kalah gitu loh kan. Dan kita main aja udah di situ gitu. Ya tapi memang biasanya sih sebenarnya itu tadi gitu loh. Kalau misalnya kadang-kadang kalau tujuannya itu hanya ingin supaya menjual tiket gitu ya, jadi supaya tiketnya banyak gitu, laku gitu. Yang paling gampang ya itu sebenarnya. Ya udah cari aja artis yang terkenal gitu loh. Meskipun dengan harga yang yang mahal misalnya begitu. Tapi itu sekali lagi kalau menurut saya bagaimana sih sebenarnya kita harus mulai berani gitu ya. Kita harus mulai berani untuk bisa berkolaborasi dengan potensi-potensi kreatif yang ada di tingkat lokal gitu. Nah, kecuali kalau nanti suatu saat kalian ketika bikin event dari mulai skala lokal, nasional dan internasional, nah tentunya itu kolaborasi. Jadi bukan berarti si bintang tamu itu juga bintang utama, justru mereka wajib kolaborasi dengan potensi lokal yang ada di daerahnya masing-masing. Gitu. Jadi sederajat sebenarnya. Nah, itu sebenarnya yang dinamakan kolaborasi gitu. Jadi kita memang menjadi tuan rumah, kan kita tujuannya kan sebenarnya ingin ini juga kan, ingin mempromosikan potensi yang kita miliki di Nusantara. Nah, berarti kita harus percaya diri, harus punya bargaining position juga sih sebenarnya. Saran saya itu ya, gitu. Jadi mulai berani untuk bisa membuat terobosan gitu dengan berkolaborasi dengan potensi lokal. Oke, ini masih banyak pertanyaan. Ada pertanyaan selanjutnya dari Kevinda Mahatma. Mas, bagaimana strategi untuk memaksimalkan pendanaan ketika target dana tidak tercapai? Seringkali ketika dipaksakan malah tidak maksimal. Contohnya, banyak vendor yang berani memasang harga murah, tetapi dalam realisasinya, SDM dan kualitas yang diberikan jauh dari standar. Terima kasih. Ya, jadi sebenarnya memang pentingnya kita mengetahui kualitas event yang kita buat, gitu loh. Jadi kalau misalnya kita sudah percaya, kita sudah betul-betul tahu kualitas event yang kita buat, sebenarnya kita nggak perlu takut. Karena kan sebenarnya memang jadi kalau teman-teman pernah baca buku Blue Ocean Strategy, jadi itu kan sebenarnya kayak zaman sekarang itu berperangnya itu jangan sampai berdarah-darah lah gitu loh. Nurunin harga dengan sampai menurunkan kualitas gitu loh, nggak gitu caranya gitu loh. Justru sebenarnya kan analoginya gini, misalnya saya punya kue sebesar gelas ya, ketika misalnya dimakan nih sama Mbak Kenny misalnya, dimakan sama Mbak Dita, dimakan sama Mas Wimbi, kue yang tadinya sebesar gelas itu mungkin masih cukup. Nah, tapi ketika yang lain misalnya ada 10 orang makan lagi gitu ya si kue itu, kan nggak cukup tuh. Akhirnya kadang-kadang kalau yang nggak berpikir jernih, karena nggak cukup, saling gontok-gontokan, berdarah-darah, sikut-sikutan. Padahal tugas kita itu adalah bagaimana membuat si kue itu kita besarkan gitu loh. Kita gedein lagi si kuenya supaya cukup gitu loh dimakan oleh orang banyak gitu. Nah, itu sebenarnya perlu juga idealisme sih sebenarnya kalau menurut saya. Jadi cuma memang begini, makanya perlu
pentingnya perencanaan khususnya di orang finance tuh biasanya yang mengerti gitu loh. Atau misalnya jadi antara finance dengan marketing itu justru harus koordinasi gitu. Kalau menurut saya gitu ya, kalau misalnya katakanlah kalian sudah punya tim yang solid, itu sebenarnya bisa kelihatan. Kita rugi atau enggaknya itu bisa kelihatan gitu loh. Kita prediksikan saja. Karena memang pentingnya tadi membaca yang revenue stream itu, jadi aliran pendapatan. Oh ya, misalnya kita modalnya misalnya eventnya 100 juta gitu loh kan. Tapi dari aliran pendapatan dikumpul-kumpul cuma dapat 80 juta. Ya udah, kalau menurut saya nggak realistis gitu loh. Kalau dari awal kita tahu gitu. Jadi mending jangan dilaksanakan. Tapi kalau misalnya dari awal tahu bahwa oh ya ini kita eventnya 100 juta, tapi kalau lancar revenue stream kita misalnya ini bisa menghasilkan 150 juta, kita bisa untung 50 juta nih gitu. Perkara nanti hasilnya tidak sesuai target itu menjadi bahan evaluasi. Tapi dari awal itu kita sudah mengestimasi, makanya tadi yang saya bilang perlunya menentukan key performance indicator atau output dan objek key result atau outcome gitu, sehingga kita tahu bahwa oh iya ini sebenarnya masuk nih. Karena kalau menurut saya masalah ini yang tidak yang jarang dipikirkan tuh model bisnisnya gitu. Cuman karena senang bikin event aja, tapi sebenarnya bisnisnya seperti apa gitu. Nah itu yang coba dibuat yang namanya itu tadi yang saya presentasikan. Jadi model dan perencanaan eventnya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, Mas, ini kan masih banyak, ada beberapa pertanyaan juga nih, terus waktunya juga udah sebentar lagi. Mungkin nanti kalau misalkan waktunya habis, boleh nggak Mas satu kali lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman? Gitu ya, sekarang jam berapa? Sekarang udah jam 5:02 sih, cuman ini waktu di Zoom-nya kan tinggal 6 menit lagi, sementara masih ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang belum bisa kejawab. Boleh, tapi kita batasi mungkin sampai jam 5:30 kali ya? Ya, sampai 5:30. Oke, sekarang lanjut ya. Tadi kan dari pertanyaan dari Kevinda ya. Sekarang dari Cornelis Toar. Katanya gini, Mas. Bang, tips saat pitching tips saat pitching dengan sponsor dong. Contoh pengalamannya gimana? Terima kasih gitu. Ya. Ya sebenarnya sih kalau misalnya ketika kita kan punya buku proposal ya gitu ya. Nah makanya sebenarnya kalau menurut saya perlu juga tim yang punya kemampuan berkomunikasi dengan baik gitu loh. Karena biasanya kan sponsor juga dia juga akan melihat itu bagaimana cara kita mempresentasikan. Lalu yang kedua tadi, isi proposal itu kalau menurut saya juga harus didesain yang unik secara visual. Jadi jangan pakai kata-kata yang bertele-tele, yang panjang gitu loh. Saya yakin nggak akan dibaca gitu loh sama sponsor. Sponsor itu sebenarnya seneng, pokoknya ya itu tadi, yang informatif, yang interaktif, yang mudah dicerna secara visual. Kan intinya sebenarnya mereka pengen tahu konsepnya apa, gitu loh kan, RAB-nya seperti apa gitu loh kan. Kalau sponsor sebenarnya seperti itu. Setelah itu nanti bagaimana kontraprestasinya gitu loh, mereka dapat apa aja kalau mensponsori itu. Ya jadi itu saran saya sebenarnya. Yang pertama adalah punya tim komunikasi yang baik gitu ya pada saat presentasi, lalu proposal yang mudah dibaca dan dicerna gitu. Ya terus juga mungkin nanti ini lebih advance lagi sebenarnya cara pada saat metode mempresentasikan, karena dulu saya pernah presentasi ke sponsor itu, saya bawa performance art gitu. Jadi bawa pantomim, jadi mereka itu istilahnya mensupport atau istilahnya ikut menjelaskan lewat gerak apa yang tidak disampaikan oleh kata-kata yang saya presentasikan. Tapi itu masalah kreativitas aja, konten kreatif aja. Pokoknya gimana caranya supaya pihak sponsor itu trust, itu aja dulu. Trust itu yang paling penting, pertama gitu loh. Trust dulu gitu loh. Nah, baru setelah itu nanti kan dari trust itu nanti kita bisa mulai berkomunikasi yang baik tentunya dengan sponsorship gitu. Jadi bangunlah sebenarnya personal branding itu penting gitu. Jadi
jadilah diri sendiri ya. Jadi jangan jadi orang lain sebenarnya. Dan kalau menurut saya, kalau memang kita tidak punya kemampuan itu, ya akan lebih baik sebenarnya berkolaborasi gitu. Karena masing-masing itu punya perannya gitu. Jadi misalnya jangan orang yang introvert, yang memang nggak suka ngomong gitu loh, kan disuruh presentasi gitu loh. Nah itu kan nggak nyambung gitu. Jadi lebih baik disesuaikan dengan perannya. Kira-kira seperti itu ya, Bang Toar. Dan ini saya berharap juga nih mudah-mudahan kalau lancar, nanti pengen bisa ke Papua juga nih Bang Toar untuk bisa memberikan mentoring atau workshop gitu yang berkaitan dengan event. Ya sekaligus nanti kita bikin prototype event di sana gitu. Karena potensi Papua luar biasa sekali. Terima kasih Bang Toar. Oke, lanjut. Ada pertanyaan dari Dwi Putro. Kang Gali mau nanya, gimana membuat event tahunan yang berkelanjutan, konsisten di value event, yang selalu continuous improvement dan impact-nya selalu meningkat, terutama di ekonomi masyarakat? Ya. Jadi saya selalu percaya bahwa event yang baik itu bukan instan, gitu ya. Jadi kita nggak bisa simsalabim, abrakadabra, event itu langsung jadi dan konsisten, gitu loh. Perlu perjuangan, perlu proses gitu. Kayak kita nanam pohon, ya kita mulai dari bibit, disiram, dikasih humus, dirawat gitu ya, tumbuh kan gitu. Sama sebenarnya event juga gitu. Jadi butuh disiram, butuh dirawat, jadi tumbuh. Nggak bisa tuh langsung tiba-tiba jadi gitu. Ya memang akhirnya adalah bahwa perlu komitmen gitu ya, perlu komitmen, perlu strategi juga. Jadi kerja cerdas bukan kerja keras gitu ya. Nah salah satunya adalah yaitu tadi kalau menurut saya pentingnya berkolaborasi dengan multidisiplin gitu loh. Karena kesalahan saya termasuk yang punya kesalahan ya. Jadi gini, saya cerita sedikit. Dulu itu saya mengerjakan segala sesuatu sendiri. Jadi kalau bikin event, misalnya ada event pakai biaya sendiri, gitu kan, kreatifnya sendiri, saya yang mikir sendiri, itu ternyata keliru gitu loh. Nah akhirnya saya mulai membuka diri, saya akhirnya mencoba berpartner gitu. Jadi misalnya saya fokus di kreatifnya atau kontennya. Nah saya udah nggak usah mikirin biayanya. Biayanya kamu berpartner aja gitu loh dengan orang yang misalnya investor atau partnership yang memang dia bersedia untuk mengeluarkan modal gitu loh. Karena misalnya begini, saya dulu pernah nolak beberapa event yang jumlahnya miliaran karena saya nggak punya uang. Karena kan harus ngemodalin dulu. Misalnya event yang nilainya 2 miliar gitu ya, berarti kan harus punya duit dulu minimal 1,5 miliar misalnya seperti itu. Nah udah itu dapat duit dari mana kalau misalnya nggak ada duit ya udah akhirnya saya tolak gitu. Tapi kan selamanya nggak bisa gitu kalau kamu menjadi besar. Saya akhirnya dengan konsep berkolaborasi kayak gitu saya pernah mengerjakan event yang nilainya sampai puluhan M gitu ya. Saya juga kadang-kadang nggak ini ya